Selanjutnya kita masih membahas tentang teori perilaku konsumen. Sekarang kita akan bahas tentang teori perilaku konsumen dari pendekatan ordinal, atau istilah lainnya yang biasa dikenal adalah analisa dari kurva indifferent. Nah, ini mendasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan, dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Oleh karena itu, kepuasan muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan konsumsi barang dalam model kurva kepuasan yang sama atau indifferent curve. Nah, asumsi dasarnya adalah yang pertama, konsumen harus bersifat secara rasional, artinya maksimumkan utility dengan pendapatan pada harga tertentu, dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Yang kedua adalah utility bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Dan yang ketiga, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Artinya, semakin banyak barang yang dikonsumsi, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dimiliki. Oke, jadi kalau intinya dari pendekatan ordinal, konsumen dihadapkan pada dua pilihan barang. Bedanya dengan kardinal yang kita bahas pada slide yang sebelumnya adalah konsumen dihadapkan pada mengkonsumsi satu jenis barang untuk mencapai namanya kepuasan maksimalnya. Nah, kalau yang pendekatan ordinal ini untuk mengkonsumsi dua jenis barang. Oke. Jadi di dalam pendekatan ordinal ini menganut hukum diminishing marginal rate of substitution. Artinya tingkat kepuasan konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain. Kemudian ada juga total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, yang ketiga bersifat konsistensi and transitivity of choice. Artinya apabila nilai A lebih besar daripada B, maka B lebih besar daripada C, maka barang A lebih disukai daripada barang B. Dan barang B lebih disukai daripada barang C. Kesimpulannya adalah A lebih besar daripada B, lebih besar daripada C. Maka A lebih besar daripada C. Nah, kemudian ada kurva indifferent. Nah, kurva indifferent curve ini adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua barang yang ingin dikonsumsi oleh seorang individu pada tingkat kepuasan yang sama. Nah, ciri-ciri dari kurva indifferent itu sendiri, yang pertama adalah berslope negatif. Artinya ini menunjukkan apabila ia ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi dari barang Y. Nah, kemudian dia bentuknya kurva indifferent ini juga cembung ke titik origin atau istilahnya adalah convex. Nah, ini menunjukkan derajat pengganti antara barang konsumsi semakin menurun apabila hal ini masih berkaitan dengan hukum Gosen, di mana apabila pada titik tertentu semakin banyak mengkonsumsi barang X akan mengakibatkan kehilangan akan barang Y, tidak begitu artinya dan sebaliknya atas barang Y. Dan yang ketiga adalah tidak saling berpotongan. Artinya kurva indifferent menggambarkan kombinasi dua macam input untuk menghasilkan output yang sama. Yang keempat adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu untuk kombinasi antara barang X dan Y. Artinya, semakin ke kanan atau menjadi titik origin, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Ini dia bentuk kurva indifferent tadi ya. Dia bentuknya adalah cekung, menjauhi titik origin adalah 0, dan dia tidak saling berpotongan. Kita bisa lihat ya kombinasinya. Ada kombinasi barang X dan Y. Ini barang Q, barang Y, dan ini adalah barang X pada berbagai tingkat harga. Yang penting adalah kepuasannya sama. Di mana dikatakan kepuasan sama? Karena kita bisa lihat pada kurva indifferent ini. IC ini adalah indifferent curve. Jadi pada saat dia mengkonsumsi barang Y, di sini Y1, dia maka akan mengkonsumsi barang X sebesar X1. Jadi berada di titik A. Atau dia bisa juga menggunakan kombinasi Y2-nya di sini, X2-nya lebih banyak. Nah, itu ada pada titik B. Intinya adalah mau berapapun kombinasi yang dibuat oleh konsumen ataupun kita, masih berada pada kurva indifferent yang sama.
Asumsi-asumsi model kurva indifferent yang pertama adalah model utilitas secara ordinal. Artinya kepuasan konsumen tidak dapat diukur dalam satuan apapun. Utilitas konsumen sama dengan F barang X, Y, Z. Nah, keseimbangan kepuasan konsumen ditunjukkan dengan marginal rate of substitution, di mana delta Y per delta X sama dengan min MUX per min MUY. Jadi kepuasan maksimum konsumen dibatasi pada anggaran atau budget line. Nah, garis anggaran ini sendiri adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Nah, konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada kurva di budget line. Nah, kita bisa lihat garis anggar itu dilambangkan dengan kurva yang seperti ini. Garisnya tegak lurus ya, dari kiri atas ke kanan bawah, di mana Y ini masih adalah harga barang Y, dan sumbu X ini adalah harga barang X. Nah, kemudian garis anggar ini merupakan kemampuan konsumen dalam membeli suatu barang. Nah, biasanya dilambangkan dengan secara umum satuannya adalah M. M ini adalah money. Di mana PX dikalikan dengan QX ditambahkan PY dikalikan dengan QY lebih kecil sama dengan M. Jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran, maka PX dikalikan dengan QX ditambahkan PY dikalikan dengan QY sama dengan M. Ini adalah kurva anggaran perubahan. Nah, kita bisa lihat dari A1 ke A2 ini mengalami namanya pergeseran anggaran. Dikarenakan naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan oleh naiknya anggaran ataupun pendapatan konsumen. Kalau yang ini kita bisa lihat yang hanya bergeser adalah konsumsi dari jumlah X, tetapi Y-nya tetap. Nah, ini disebabkan karena adanya turunnya harga barang X, tetapi pendapatan atau anggarannya tidak berubah. Ini menentukan jumlah kepuasan konsumen. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa kurva indifferent, ada IC1, IC2, dan IC3. Nah, IC1 ini menunjukkan titik-titik dari kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi dua jenis barang. Kita bisa lihat ada titik A dan titik B. Nah, tapi dia belum optimal. Kenapa belum optimal? Karena dia belum menyentuh yang namanya garis anggar. Nah, kalau kita lihat yang bisa dikatakan optimal adalah titik E, karena dia bersinggungan nih antara garis anggaran dan dengan kepuasan yang sama. Nah, sedangkan IC ini adalah tidak mencukupi kepuasan karena anggarannya ada di bawah, tetapi dia pengennya kepuasannya ada di titik D. Sehingga kepuasan maksimum konsumen yang optimum adalah pada saat titik E. Ini latihannya, nanti Anda bisa kerjakan sendiri di rumah. Sambil membaca beberapa buku-buku referensi mengenai teori daripada perilaku konsumen. Baik, terima kasih.